Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agis Pratiwi, NIM F2018-01032. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang stereokimia dan aktivitas biologis obat. Baiklah, kita masuk pada slide pertama, yaitu pengertian stereokimia. Dapat kita lihat bersama di slide bahwa stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat, di mana pengetahuan tentang hubungan aspek stereokimia dengan aktivitas farmakologis obat itu sangat menarik untuk dipelajari. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat itu harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Intinya kita pelajari stereokimia itu gimana caranya pada reseptor itu, pasti obat itu akan sampai ke titik target ya pada reseptor. Permukaan reseptor itu sesuai dengan obatnya atau tidak gitu. Terus kita masuk di slide berikutnya, ada yang namanya stereoisomer, yaitu senyawa yang berlainan yang mempunyai struktur sama, berbeda hanya dalam hal penataan atom-atom dalam ruangan. Terus ada yang namanya konformasi, seperti yang ada pada slide, bahwa penataan atom atau gugus-gugus yang terikat oleh ikatan sigma dalam ruang secara berlainan akibat rotasi atom atau gugus tersebut mengelilingi ikatan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada obat berdasarkan sumbernya. Di sini ada beberapa sumber. Yang pertama, secara alamiah, obat yang terdapat pastinya di alam ya, alam alamiah, yaitu pada tanaman ada namanya quinin, atropin, dan pada hewan itu ada namanya minyak ikan atau hormon. Terus di mineral, contohnya itu mineral S, KBr. Terus ada semi sintetik. Jadi obat yang disintesis yang bahan dasarnya itu dari alam, contohnya itu adalah morfin dan juga kodein. Terus yang ketiga ada sintetik murni atau obat yang bahan dasarnya itu tidak berkhasiat. Setelah disintesis akan didapat senyawa berkhasiat, contohnya analgetik, antipiretik, terus antihistamin, dan ada juga diuretik. Selanjutnya kita masuk di slide berikutnya, yaitu aktivitas biologis obat, di mana struktur kimia obat itu dapat menjelaskan sifat-sifat obat dan aktivitas biologisnya. Untuk mencari hubungan, itu dapat mengaitkan antara struktur dan aktivitas, bagaimana strukturnya dan bagaimana aktivitasnya atau cara kerjanya. Macam-macam senyawa, yaitu ada gugus fungsional sama, di mana aktivitas biologisnya sama, contohnya seperti fenol ya, kresol, eugenol, trimol, dan lain sebagainya. Terus ada gugus fungsional berbeda tetapi aktivitas biologisnya sama, contohnya ada anestetik sistemik, itu ada ether, sikloporfan, terus ada halotan, terus ada juga diuretik, ada klormerodin, ada asetosalamid, dan juga hidroklortiazid. Terus di sini ada gambar dari gugus sama aktivitas sama ya, tadi gugus fungsional yang gugusnya sama serta aktivitasnya juga sama, seperti yang dapat kita lihat. Jadi maksudnya gugusnya sama dan aktivitasnya sama, jadi mereka itu antara struktur dan aktivitas itu sama. Terus kita beralih ke slide selanjutnya, itu ada gambar gugus beda aktivitas sama. Jadi gugusnya berbeda-beda ya, seperti yang pada gambar, dan aktivitasnya itu tetap sama. Jadi dia gugus fungsionalnya beda, tetapi aktivitas biologisnya itu sama. Terus kita masuk di slide berikutnya, itu ada isomer dan aktivitas biologis obat, di mana sebagian besar obat termasuk dalam golongan farmakologis sama. Pada umumnya dia itu mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Dari gambaran sterik itu dikenal beberapa macam struktur isometri, antara lain adalah isomer geometri, isomer konformasi, dia stereoisomer, terus ada isomer optik.
Jadi kita akan bahas satu-satu ya, slide berikutnya. Ini kita akan bahas satu-satu berapa isomer dan aktivitas biologisnya. Isomer geometrik dan aktivitas biologisnya bagaimana, terus isomer konformasi, dia stereoisomer, dan isomer optik. Jadi ada 4 ya. Jadi kita masuk yang pertama yaitu isomer geometrik dan juga aktivitas biologisnya. Jadi isomer geometri atau dia ini bisa disebut dengan isomer cis trans. Jadi ini isomer yang disebabkan karena adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alisiklik tersebut itu membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil sehingga disebut isomer cis trans. Terus yang kedua ada yang namanya isomer konformasi dan juga aktivitas biologisnya di mana isomer konformasi itu adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat, di mana isomer konformasi ini lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Terus pada yang ketiga ada namanya diastereoisomer, di mana dia ini merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai 2 atau lebih pusat atom asimetrik. Itu mempunyai gugus fungsional sama dan memberikan tipe reaksi yang sama pula, di mana perbedaan sifat-sifat di atas berpengaruh terhadap distribusi, metabolisme, dan juga interaksi isomer terhadap reseptor. Terus yang terakhir ada namanya isomer optik, di mana dia ini merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C, di mana isomer optik ini mempunyai sifat fisika kimia yang sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahayanya atau terpolaritas atau berbeda rotasi optiknya, di mana masing-masing isomer hanya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kiri atau ke kanan saja dengan sudut pemutaran sama, di mana isomer optik ini kadang-kadang dia ini mempunyai aktivitas biologis yang berbeda ya, karena ada perbedaan dalam interaksi isomer-isomer dengan reseptor biologisnya. Terus kita beralih ke slide berikutnya, yaitu adalah ada jarak antar atom dan aktivitas biologis, di mana hubungan antara struktur dengan struktur kimia ya dengan aktivitas biologis itu sering ditunjang oleh konsep kelenturan reseptor, di mana pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antar gugus-gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Hal ini dapat diperkirakan dari jarak identitas atau jarak antar ikatan-ikatan peptida struktur protein yang memanjang. Contohnya itu ada obat parasimpatomimetik, terus ada obat kurare, hormon estrogen non-steroid. Selanjutnya pada slide berikutnya ini ada gambar ya, ada gambar dari isomer geometrik dan isomer konformasi. Dapat kita lihat bersama perbedaannya, pastinya beda. Pertama di isomer geometrik, saya lihatkan gambarnya di situ ada yang namanya cis dan trans ya, cis sebelah kanan dan sebelah kiri dan trans sebelah kanan. Sedangkan di isomer konformasi tadi juga ini gambarnya dapat dilihat bersama-sama. Karena saya kurang paham juga bagaimana cara menjelaskan gambarnya, saya hanya memperlihatkan supaya kita mempunyai gambaran bagaimana bentuk dari isomer geometrik dan isomer konformasi. Terus yang berikutnya juga ada gambar dari diastereoisomer dan juga isomer optik. Ini gambarnya ya. Terus kita beralih ke slide yang berikut. Ini ada pada interaksi obat reseptor ada 2 nilai yang sangat penting yang harus didistribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor, serta bentuk konformasi obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat itu tergantung pada 3 faktor struktur yang penting. Yang pertama, stereokimia molekul obat. Ya, stereokimia molekul obat. Dimana molekul obat itu akan mencari di mana reseptornya gitu yang sama atau yang sesuai. Obat pasti akan berikatan dengan reseptor yang sesuai. Terus jarak antara atom atau gugusnya itu bagaimana? Distribusi elektronik dan konfigurasi molekulnya.
Terus perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer itu ada 3 faktor juga, yaitu perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh kita, terus perbedaan dalam sifat-sifat interaksi antara obat dan juga reseptor, terus perbedaan dalam absorpsi isomer-isomer pada perbukaan reseptor yang sesuai. Terus kita beralih lagi ke slide berikutnya. Ini ada modifikasi isosterisme, di mana untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah dan bekerja lebih selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Terus istilah isosterisme itu telah digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakteristik steriknya, elektronik, dan sifat kelatarnya itu memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat, di mana arti isosteris secara umum adalah kelompok atomnya adalah molekul yang mempunyai sifat kimia maupun fisika yang mirip karena mempunyai persamaan ukuran, keelektronegatifan, dan stereokimianya. Selanjutnya di sini ada secara umum prinsip isosterisme ini digunakan untuk pertama, itu mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Terus dia akan mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Dan yang ketiga, mengubah struktur senyawa sehingga dia itu bersifat antagonis terhadap normal metabolit atau dia itu anti-metabolit. Pada slide yang berikut di sini ada Hans, ya, di mana dia mengklasifikasikan bahwa bioisosterisme itu berdasarkan persamaan kuantitatif atau aktivitas biologisnya dan kualitatif dan kuantitatif dia melalui parameter sifat fisika dan kimia. Jadi dia itu terbagi menjadi dua, ya, ada isometrik bioisosterisme dan non isometrik bioisosterik atau bioisosterisme sebenarnya dan juga bioisosterik yang parsial. Terus yang berikut ada Burger, ya, yaitu mengklasifikasikan bahwa bioisosterisme sebagai berikut. Ada bioisosterisme post-klasik dan non-klasik. Selanjutnya kita masuk di contoh modifikasi isosterisme. Jadi, pergantian gugus sulfida, ya, pada sistem cincin fenotiazin dan cincin tioxanten dengan gugus etilen menghasilkan sistem cincin dihidrodibenzansefin dan dibenzosikloheptadien berkhasiat berlawanan. Terus ada turunan di alkil tilamin seperti yang dilihat pada slide, ya. Terus ada juga turunan ester, terus ada obat antidiabetes dan lain sebagainya seperti yang tertera pada slide. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi stereokimia dan juga aktivitas biologis obat. Materinya sedikit sekali, ya, karena mungkin itu saja yang saya pahami. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.